Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersua dalam program dialog khusus. Di kesempatan kali ini masih berkaitan dengan pemilihan umum di tahun 2024 ini, karena ini yang sekarang sedang hangat dan akan kita nikmati pesta demokrasinya di tanggal 14 Februari, pemirsa. Dan bersama Baim kita akan bahas soal pengawasan. Di sebelah kiri sudah ada Komisioner Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Bapak Adi Setiawan SE. Beliau ini bertugas di Divisi Sumber Daya Manusia. Selamat datang Pak Adi. Selamat datang. Iya, saya berterima kasih nih karena di kesempatan kali ini meskipun sedang sibuk, tapi sempat untuk hadir di studio. Kita memberikan informasi ke masyarakat soal tugas-tugas dari Bawaslu begitu Pak Adi ya. Nah, ini Pak Adi tadi dari katanya sibuk sekali hari ini. Memang kebetulan jadwal pendistribusian logistik hari ini di Kecamatan Bantan dan Bengkalis. Jadi tadi juga kita udah turun ke lapangan, itu di desa Bandan 2, kemudian desa Pasiran, desa Deluk, dan Jangkang. Jadi untuk selanjutnya mungkin setelah ini juga kita akan turun di Kecamatan Bengkalis. Sebagaimana kami dapat informasikan tadi, bahwasanya untuk Kecamatan Bengkalis telah dilakukan juga pendistribusian logistik itu di desa Skodi. Arah Skodi atas ya. Ini yang Skodi kan paling ujung ya. Paling Skodi ke bawahnya. Kemudian ke bawahnya. Itu untuk logistik di Kecamatan Bengkalis dan juga Kecamatan Bantan. Memang hari ini diselesaikan semuanya atau akan dilanjutkan besok? Sesuai jadwal yang dikasihkan KPU ke kita, bahwasanya jadwal yang akan didistribusikan untuk Kecamatan Bantan dan Bengkalis memang hari ini. Hari ini kalau tidak halangan, insya Allah selesai didistribusikan ke PPS masing-masing yang ada di Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Baik, ini berkaitan dengan pengawasan yang akan kita gali lebih dalam gitu Pak Adi ya. Karena kalau untuk logistik sendiri ini ranahnya di KPU ya. Kita lebih ke pengawasan. Nah, kalau di Bawaslu sendiri dalam penyaluran logistik ini khususnya apa yang diawasi Pak Adi? Kalau kami di Bawaslu sesuai amanat undang-undang yang diamanatkan ke kami, kita mengawasi distribusi logistik untuk pemilu ini dari awal percetakan, pendistribusian, kemudian proses pelipatan, penyusunan, pengesetan, dan pendistribusian, semuanya kita awasi sesuai dengan tahapan-tahapan pendistribusian logistik tersebut. Berarti data yang ada di Bawaslu, jumlah kotak suara, surat suara itu sama persis dengan yang di KPU begitu ya? Harus sama. Harus sama. Kemudian ditambah dengan 2% daripada jumlah DPT. Baik. Ada kelebihan surat suara yang memang didesain apabila terjadi kerusakan begitu Pak Adi ya. Memang tengah sibuknya betul nih. Betul sibuk. Jadi dapat juga kami informasikan ke Bapak semuanya bahwasanya kita kan ada 5 komisioner. Jadi untuk ketuanya Pak Usman, sekarang beliau mendampingi Wakapolda Riau berkunjung di Kecamatan Mandau. Kemudian Pak Budi juga mendampingi Pak Usman di Mandau, kemudian juga Pak Ardi Suprianto melakukan juga pengawasan logistik juga di Kecamatan Pinggir. Kemudian Pak Mendra juga melakukan pengawasan juga terhadap penertiban APK-APK yang ada di Kecamatan Batin Solapan. Mau tak mau kita yang tetap di pulau nih Pak ya. Jadi sesuai dengan korwil kami, masing-masing komisioner, kami membagikan tugas itu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu ini berdasarkan korwil. Jadi setelah kita melakukan pleno kemarin, pengambilan keputusan terhadap menentukan wilayah. Jadi untuk wilayah Bengkalis, saya sendiri yang mengkoordinirnya. Kemudian untuk wilayah Siak Kecil, Bandar Laksmana, kemudian Bukit Batu itu Pak Budi Cornelis. Kemudian untuk Kecamatan Batin Solapan dan Mandau itu Bapak Mendra. Kemudian Kecamatan Pinggir dan Talang Mandau itu Bapak Ardi Suprianto. Kemudian terakhir untuk Kecamatan Rupat dan Rupat Utara
itu langsung dikomandoi oleh Pak Usman, Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis. Oke, ini koordinator besarnya di setiap kecamatan, nama-nama yang tadi Bapak sebutkan. Sedangkan kita di Bawaslu sendiri sudah punya jajaran-jajaran begitu Pak ya? Iya. Untuk mengawasi di setiap lebih kecil lagi desa, kemudian RT, dan barangkali lebih kecil dusun gitu ya. Nah ini apa saja nih instrumennya atau anggota-anggota atau jajaran dari Bawaslu Pak yang siap bekerja mengawasi? Oke. Untuk Bawaslu sendiri itu ada jenjangannya, itu dari kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan Panwascam dikoordinasi 3 ketua dan anggota dan dibantu dengan staf lagi. Kemudian di desa kita memiliki PKD pengawas kelurahan dan desa. Kemudian di terakhir sekali PTPS yaitu pengawas TPS yang telah kita lantik kemarin pada tanggal 22 Januari kemarin serentak di seluruh Kabupaten Bengkalis. Adapun jumlah PTPS yang telah kami lantik kemarin yaitu sesuai dengan TPS yang berada di Kabupaten Bengkalis yaitu berjumlah 1.798 orang. 1.798 orang. Ini sesuai dengan TPS yang ada di Kabupaten Bengkalis. Setiap TPS 1 orang berarti ya? Iya. Dan mereka sudah siap bekerja di tanggal 14 besok ya? Insya Allah untuk PTPS dan jajaran PKD maupun Panwascam kita sudahnya secara udah siap. Soalnya kita juga udah melakukan peningkatan kapasitas SDM baik itu di tingkat kecamatan, PKD dan terakhir sekali di PTPS. Soalnya kemarin juga kita melakukan BIMTEK, kemudian rakor dalam hal untuk menunjang kita melakukan pengawasan di lapangan. Jadi ibaratnya kita berjalan tuh di rel. Bekerja di rel sesuai dengan rel, jangan sampai keluar rel. Baik, setiap petugas memang disiapkan untuk paham dengan tugasnya begitu, betul Pak sekali, Adi ya. Betul sekali. Nah, kalau di Bawaslu sendiri ini selama tahapan pemilu ini sebetulnya apa yang dilakukan Pak Adi? Kalau untuk tahapan pemilu kan banyak nih. Sekarang masa akhir sekarang ini masalah tahapan kampanye seperti kita ketahui bersama telah berakhir pada tanggal 10 Februari kemarin. Jadi sekarang tanggal 11 sampai tanggal 13 itu kita sudah memasuki Minggu Tenang. Jadi dalam menghadapi Minggu Tenang ini adapun kegiatan-kegiatan atau kegiatan Bawaslu antara lain kita melakukan apel siaga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kemudian juga kita melakukan patroli bersama, itu patroli anti politik, patroli anti money politik. Kemudian juga kita melakukan penertiban APK yaitu alat peraga kampanye oleh para partai-partai peserta pemilu. Jadi khusus untuk alat peraga kampanye ini kami kemarin juga sudah menyurati ke partai-partai politik peserta pemilu tahun 2024 karena di dalam himbauan tersebut kami mengimbau kepada partai tersebut agar menertibkan alat peraga kampanye daripada peserta pemilu tersebut. Seandainya dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak ditertib, maka kami dibantu dengan Satpol PP, pihak kepolisian dan pihak Kodim yang ada di sini akan melakukan penertiban bersama-sama. Berarti kalau dalam pengawasan kita bekerja tidak hanya sendiri begitu ya, melibatkan juga dari sisi keamanan. Betul. Dalam penertiban memang aturannya juga kita memang di penertiban APK ini melibatkan Satpol PP, pihak kepolisian dan pihak TNI barangkali ya. Berarti sekarang ini bisa dipastikan di Kabupaten Bengkalis sudah bersih dari yang namanya baliho gitu ya, spanduk. Seperti kami kami pantau tadi pagi sampai dengan siang, alhamdulillah sudah bersih lah. Ibaratnya jalan-jalan protokol yang ada di Bengkalis, kemudian di Banten,
Kemudian juga seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Karena kita kemarin tanggal 11 itu melakukan serentak pekerjaan membersihkan alat peraga kampanye yang masih belum ditertibkan oleh peserta partai politik. Baik, jadi kalau ada barangkali APK yang masih tetap berdiri di luar dari pantauan kita gitu, kita tidak tahu memang entah dia letaknya di desa kah, tak terpantau oleh kita, apakah masyarakat boleh menurunkannya atau menunggu dari petugas? Sebaiknya memang kalau masih ada APK yang masih belum masih lepas dari pantauan PKD yaitu yang ada di kelurahan dan kecamatan, masyarakat boleh sebaiknya setidaknya melapor ke petugas kami di kelurahan dan kecamatan. Jadi untuk bisa dilakukan penertiban petugas kami yang ada di kelurahan dan kecamatan. Sekretariatnya kalau di kelurahan dan kecamatan itu di mana biasanya, Pak Adi? Kalau untuk kecamatan, sekretariatnya itu kita berdiri sendiri. Ibaratnya kita untuk kantornya berdiri sendiri. Kita menyewa, ada anggaran khusus untuk menyewa kantor di kecamatan. Jadi kalau untuk PKD memang tidak ada mereka. Kadang-kadang mereka itu mobilisasi aja, standby kadang di kantor desa. Baik. Jadi artinya kalau masyarakat pun tadi kalau kita tahu sekretariatnya di mana, kita tahu siapa petugasnya, itu bisa langsung melapor ke petugas kita. Tetapi kalau kita tidak tahu gitu Pak ya, berarti boleh menurunkannya dengan cara yang baik begitu, mungkin diletakkan di bawah gitu Pak ya, supaya bersih dan tenang. Kami pun dalam proses pengawasan kampanye ini juga melibatkan masyarakat sebetulnya, artinya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Kita juga menghimbau kepada masyarakat kalau ada menemukan kecurangan pemilu, silakan lapor ke jajaran kami yang ada di kecamatan, di desa. Kalau sekarang ini udah ada pengawas di TPS. Jadi kami pun menghimbau masyarakat kalau ada temuan-temuan atau kecurangan di lapangan, silakan melapor ke jajaran kami yang ada di kecamatan maupun di kelurahan dan desa. Oke, bentuk pelaporannya ini Pak, apakah boleh hanya dengan mengucapkan Pak di sana ada ini, ada itu, atau dibutuhkan dengan bukti sekali dalam pelaporannya? Kalau untuk proses pelaporan sebaiknya yang bagusnya itu ada bukti yang nyata, bisa seperti video atau foto, itu lebih valid lagi. Tapi kalau seandainya semacam ada himbauan atau laporan, nanti bisa disampaikan juga ke jajaran kita melalui di PKD, yaitu di Pamwascam. Nanti atas dasar laporan tersebut, pihak kita, baik itu PKD maupun Pamwascam itu akan menelusuri laporan-laporan yang diterima dari masyarakat tersebut. Kemudian tahapan awal apakah betul laporan-laporan itu benar adanya itu. Iya, jadi siap lapor, siap juga mempertanggungjawabkan laporannya begitu. Betul, Pak Adi ya. Nah, kalau sekarang fokus dari pengawasan Bawaslu apa Pak Adi? Kalau sekarang sesuai dengan tahapan yang berjalan ya. Sekarang ini baru berakhir, yaitu tahapan kampanye tadi. Ya. Jadi dalam tahapan kampanye, alhamdulillah selama tahapan kampanye ini kita tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Jadi pun kami pun mengucapkan terima kasih ya para peserta pemilu melakukan kampanye sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku gitu. Kemudian untuk sekarang ini tahapan selanjutnya itu pendistribusian logistik. Kemarin juga kita tadi turun ke lapangan untuk meninjau pendistribusian logistik yang ada di Kecamatan Bantan. Dapat kami informasikan juga kepada Bapak bahwasanya jadwal yang dikasihkan ke KPU ke kami bahwasanya pendistribusian logistik khusus untuk Kabupaten Bengkalis dimulai pada tanggal 7 Februari kemarin. Adapun kecamatan yang didistribusikan pada tanggal 7 Februari kemarin yaitu Kecamatan Pinggir, kemudian Kecamatan Talang Mandau,
kemudian Kecamatan Rupat dan Rupat Utara. Kemudian pada tanggal 8 itu dilakukan pendistribusian ke Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana. Kemudian pada tanggal 9 dilakukan juga pendistribusian untuk Kecamatan Mandau dan Batin Solapan. Jadi ini terakhir untuk Kecamatan Bengkalis dan Banten pada hari ini pada tanggal 12 Februari 2024. Ibaratnya dua hari sebelum hari H. Sebelum hari H. Kita pun mengharap proses pendistribusian logistik ini tidak terjadi kendala atau hambatan-hambatan yang nanti berakibatkan ujung-ujungnya dampaknya bisa terjadi pada proses pemungutan suara. Ya, karena dia berkesinambungan begitu Pak Adi ya. Iya. Dan sejauh ini pelaksanaan penyaluran logistik sendiri sejauh pengawasan dari Bawaslu aman, lancar Pak ya? Untuk proses penyaluran logistik selama kami melakukan proses pengawasan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala yang di lapangan mungkin tidak mendapati. Yang ada kemarin itu di pinggir. Karena waktu pendistribusian tersebut terjadi hujan yang lebat, jadi setelah dibongkar ada beberapa kotak suara itu basah. Jadi oleh pihak Panwascam, yaitu pengawas kecamatan di tingkat kecamatan, merekomendasikan ke PPK agar kotak yang rusak tersebut diganti. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita informasikan bahwanya pihak KPU telah melakukan penggantian kotak suara yang rusak tersebut. Baik, ini memang koordinasi itu menjadi kata kunci suksesnya pemilu ini, Pak Adi. Betul, kami pun sama-sama penyelenggara pemilu, baik itu di KPU dan Bawaslu, selalu berkoordinasi. Kalau seandainya tidak berkoordinasi, memang tidak akan bisa jalan dengan baik. Betul. Itu juga di tingkat bawahnya, yaitu PPK dan Panwascam. Mereka selalu melakukan koordinasi terkait oleh proses pelaksanaan pemilu di tingkatnya masing-masing. Kemudian di PKD, tingkat kami di PKD terus selalu berkoordinasi dengan PPS. Kemudian di PTPS berkoordinasi dengan KPPS. Nah, jadi kami dari awal-awal juga menginstruksikan ke jajaran kami harus selalu melakukan koordinasi dengan jenjangnya masing-masing. Tadi Pak Adi sempat menyinggung soal ini, soal kotak suara. Nah, juga masyarakat sekarang dihebohkan dengan tidak boleh bawa handphone di bilik suara atau kotak suara tempat kita mencoblos. Ini pemilih pemula biasanya gatel untuk selfie nih, Pak Adi. Nah, untuk dari Bawaslu sendiri, apakah memang benar penggunaan telepon genggam atau gadget itu di tempat bilik suara itu dilarang? Tidak boleh sama sekali atau dibolehkan tetapi ada ketentuan tertentu? Baik, ini memang sempat viral juga berita ini masalah membawa HP ini. Suara. Perlu kami ingatkan juga di sini segala sesuatu itu kita bekerja berdasarkan aturan. Betul. Kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku khusus dengan aturan pemilu ini. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 bahwasanya tidak diperbolehkan membawa HP di bilik suara. Baik, terakhir ini Pak Adi, imbauan ke masyarakat nih kepada calon pemilih atau nanti mereka yang akan menyalurkan hak pilihnya di bilik suara tanggal 14 Februari. Silakan Pak Adi. Oke. Kami dari Bawaslu Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari tersebut dengan mendatangi TPS yang telah ditentukan oleh KPU. Jangan golput, gunakanlah hak pilih kita. Kemudian pilihlah dengan hati nurani, jangan ada intimidasi atau ancaman-ancaman dari pihak lain. Saya rasa itu untuk himbauan ke masyarakat Kabupaten Bengkalis. Gunakanlah hak pilih yang telah
diberikan negara kepada kita untuk memilih pemimpin-pemimpin sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Baik, terima kasih Pak Adi Setiawan SE, staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang termasuk juga komisioner Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Pak untuk bersama-sama kami di studio, karena kita tahu kesibukan dari Bawaslu dan penyelenggara pemilu seperti KPU, TNI, Polri juga sangat sibuk di momen-momen yang sudah H-1 nanti ini ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Adi memperbarui informasi kita semua, dan sampai jumpa lagi di dialog khusus edisi berikutnya. Kami semua serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.